Nah, dilanjutkan lagi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Jadi Kalau bagi kemadorotannya sebuah negara yang membutuhkan danau segar, bisa jadi bagus, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi, tapi dengan ekonomi sosial masyarakat nggak Hmm. tahu. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Bakul kumpul. Tekan semene wis Wis paham paham to. Oke, kita akan membicarakan apapun hari ini, dan sebelum itu karena hari ini suasananya masih lebaran, kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Prok 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 prok. Seperti biasa di sini ada teman-teman yang siap mengulik apapun itu. Di sini ada Masuk. Ada Pak Sul. saya Andre. Ini Mas Yus. ada Mas Yus. Kami berempat akan membicarakan efisiensi dana THR. Oh iya. Pemanfaatan dana THR. Pemanfaatan dana THR sesuai syariat dan undang-undang dasar. Emang awakmu sik oleh THR to, Gut? Angsal no. Wangsal. Tunjangan hari remo. Sing wis jenggot-jenggoten iki nek anggota angel Pak yo. Ayat dicukur. Ya baru pinter. Ben pantes ngomong THR. Oke, jadi ngobrolin soal fungsi THR dan penggunaan pemanfaatan dana THR, langsung saja kita lempar ke apa yang ngaran moderator utama kita. Iya, angel. Ada Bapak Sulkan MPD SSI S Sowak. MM paling. Lah iya, iki piye Gut? Dadi dino iki kan usume wong-wong iku sing nyambut gawe oleh THR teko perusahaan. Sing cah-cah umur-umur sekolah kuwi oleh THR teko wong tuane, teko dulur-dulure. Insya Allah wayahe panen iki. Akeh cah cilik sing bodoh nyekel dhuwit. Yo sing panen iki cah cilik, sing tua-tua iki nganu iki, paceklek. Ya wis kena efisiensi. Kan efisiensi ya to. Wae rong panen iki panen malah double kabeh. Iya. Keteraujat. Nah, menanggapi kejadian fenomena bodoh cah nom-nom nyekel dhuwit akeh ora kaya biasane, iki banyak penyalahgunaan atau penggunaan THR itu secara kurang baik. Yo enek lah fenomenane wong tua-tua kan biasanya ada namanya investasi. Apa ki? Iya kuwi. Dadi dhuwit iku asline dikene anake sing entekne nelasne bapak karo ibu. Yo lek bapak ibuke kemungkinan sik apik lah. Kayak Mas Yusril ono kemungkinan sik dibelanjakne. Oh, apa? Soal Iki- apa soal jenenge? As. Muas ini buat beli sepeda nanti Iya. ya. Sepeda motor tapi. Ya kan saya kena dimanfaatkan muka saya cak mubeng-mubeng. Nah, tapi enek saiki fenomena. Ya mungkin nggak cuma saya sejak beberapa tahun yang lalu terutama pasca Covid itu investasi yang benar-benar bodong. Itu larinya ke Kamboja. Weh, salah sijine. Ya itu rupanya berarti digunakan untuk apa, Pak? untuk top up judi. Judi online. Iki piye iki? Jaremu tinggi Pak Yus, tinggi pendapatan negara iki judi online iku masuk apa ora iki? Aduh, lagi. Nah, apa meneh iki negara butuh efisiensi, Butuh dana segar. segar. Nah, Heeh. oke. Timbangane mlebu ning Kamboja ora mending ning pemerintahan Wakanda. Nah, Dikelola dhewe. Oh, mending. Heeh, mending kowe. Piye, tapi Pak? aku malah kelingan ada sebuah kebijakan dulu yang pernah dibuat, walaupun ini bukan tentang judi online. Itu kalau nggak salah pada zamannya Gubernur Ali Sadikin Jakarta. Jakarta ya, Jakarta ya. Gubernur pada tahun itu, sebut tahun piro? Itu memasalahkan karena salah miras dan diskotik apa ya Ya, yang diberi pajak atau apa ya gitu ya. iya diatur bahasanya Ah. dilegalnya tapi diatur dengan ketat.
Yes. teater dengan Ini kata. dia nenek jenenge dingdong bareng kan. Oh, ya eling-eling. Iya, betul betul. Duit satusan gunung. Pelaku gitu. Satusan gunung. Sing buka apa? Iya, Nah, itu kan dimanfaatkan. Nah, pertanyaannya, ini dari segi manfaat dan juga mudarat sebagai sebuah negara, itu apakah bagus atau tidak? Itu kan, itu pertanyaannya hari ini. Kalau bagi sebuah negara yang membutuhkan dana segar, bisa jadi bagus, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi, tapi dengan ekonomi sosial masyarakat, nggak Hmm. tahu. Nah, Bisa jadi itu sebuah kemadorotan. Karena ya yang sudah pernah kita lihat, ya kayak ngono kae. iya, Ujuk-ujuk wonge ilang. Eh, Ujuk-ujuk wonge bunuh diri. eh. Loh, semakin tinggi banyak bunuh diri akhir-akhir kan gara-gara utangnya akeh. Utangnya gara-gara nggih apa? Tinggi judi. Iya. Tapi ya Tapi kan itu tuh Masa? juga untuk menekan populasi tuh. mengurangi populasi ya. Ini salah satu nih. Conspiration. Kita conspiration. Ya piye lho jare Indonesia Emas 2045. Ya ora apa-apa kan dengan berjudi masyarakat di apa namanya? Diuji, ditatar ben dia siap untuk menjadi petarung-petarung. Ketika gagal dhisik lah. Si Demas ora ndak ero namanya. Indonesia Emas jadi Indonesia good. Apa anu? Bukan gold medal ya, tapi lebih ke apa ya? Bull medal. Tapi memang kalau ngobrolin judi ya, kalau di agama wis jelas lah ya hukumnya ya, wis Iya. jelas lah oleh. Iya, Gus. Tapi dulu memang masyarakat jahiliyah itu menggunakan judi dan khomer. Itu kan dua hal yang berkaitan sangat erat ya, judi dan khomer. Nah itu pada masa jahiliyah itu digunakan sebagai simbol kedermawanan. Dalam artian gini, uang ini ya numpuk terus, yo ayo timbang nganggur, adewe rekreasi ya, main judi karo ngombe khomer. Nah itu sebelum ada pelarangan khomer dan judi itu. di dalam Islam. Dan hasil dari judi itu diberikan kepada fakir miskin. Nah itu pada masa jahiliyah. Iya, iya, iya. Karena memang nek ngomong nih kemanfaatannya ya ada manfaatnya di situ. Tapi setelah itu ada ayat yang turun Iya, sebelum adanya larangan. Cuma Gusti Allah ki mek nyepil kan. Nah, Wes. itu anu Tipis-tipis. ya aluna kanil khamri wal maisir. Jadi enek wong takok kaitannya dengan khamr wal maisir apa? Khamr ki minuman keras, wal maisir itu perjudian. Dawe Allah kul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Jadi di dalamnya itu ada dosa yang besar, tapi juga ada manfaatnya. Nah, dilanjutkan lagi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Jadi kemadorotannya lebih besar daripada manfaatnya gitu loh. Nah, itu hanya menyepil. Jadi belum didok lah istilahnya sih. Ngene hukumnya yang pasti. Rapat ning jero hotel lah carane sih. Urung digerebek wartawan. Tak krungu batin gue. Ya apa to ya? Bang Dam. Barang mangan dua. Minggu atau minggu. Nah, habis itu kan Gusti Allah masih menyepil ya bahwa madorotnya lebih besar. Habis itu datang lagi ayat berikutnya yang ngedok istilahnya. Ngedok wes iki ra oleh. Nah, itu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal azlamu rijsun min amali syaiton itu. Nah, habis itu fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jadi sapa-sapa wonge menghindari judi kuwi ya bakal dapat keberuntungan. Wah, kuwi Malahan terus zaman saiki lho, salah satu hal menghindari curi kuwi dihitung jihad itu. Oh iya, bos. bisa jadi. Bisa Iya, jadi. dia menghindari kemungkaran marah kan. Marai duduk menghindari awake dhewe ora duwe sing kena duduk. Tapi kan posisinya akun duwe, Pak. Oke. Investasi bodong. Modal awal. Modal awal. Deposit. Ya iki lah. Nah, tapi kalau ngobrolin pembahasan soal judi pastinya kalau di pandangan agama sudah jelas ngentek pembahasan nih. Nah, yang bisa dibahas lagi adalah impact sosialnya, terus piye menurut cara negara iki piye. Kan itu yang menjadi menarik untuk dibahas. Betul sekali. Lek ngomongnya agama wis jelas ra oleh gitu. Jadi piye Pak Ulum iki? Lek jarine pandangan. Mas Yus memang kan ketika dikelola oleh negara
bahasanya mirip dengan yang dikatakan Al-Qur'an sebelum menas keharamannya, bahwa ada manfaat di situ ketika dikelola oleh negara dan itu benar-benar diatur kan sakjane wingko apa jenenge negara akan ada keuntungan dan itu nanti bisa digunakan untuk kesejahteraan sosial. Tapi lek nang cah-cah kanca-kancamu apa sing sampean roh iku sing main slot iku dampake ngerusak ndak sih judi iku? Sisi ya. Heeh. Iki dampaknya negara, Heeh. keberuntungan negara, ya kan? Pertanyaannya ketika Keuntungan. keuntungan itu adalah untuk negara dan kembali kepada untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat gitu. Tak pikir-pikir atau mustahil, Bos. Loh, nyapa iki? Lho kok kasusnya sing ter mari. Yang pertalit itu. Hah? Salah satu. Salah. Maksudku kan justru malah menambah peluang Heeh. untuk melakukan mengulang hal yang sama. Lah, saiki Berarti awak dhewe ora percaya karo negara ngelola duit ngono kuwi. lah piye? Genae. Kena ya. Terus Sedangkan judi offline lek pamane kebermanfaatan dan sebagainya masaku ya kayak nek kabeh satu itu. Terutama ning judi online ya. Ketika judi online berarti kan seolah-olah uang itu menguap. Enggak neng dasar. Kan menguap uangnya. ya langsung diambil bandar lah. Iya, menguap. Bedone nek judine offline. Judi offline biasanya ya. Wong ini ngangkring karo nganu iki, nyuwek kertas kuwi, karek ngitung kuwi. Wis 100.000 ora wengi, Bos. Ngono. Tapi kan Babar ngono ya. Betul. Oh, bandare ning ngarepe ya mergane. Iya, karena akhirnya keuangannya bawa muter neng Kanca-kancane sakalangan lho ya. Iya. Iki panggah sik ning dasar ora menguap. Makanya ya tak pikir-pikir ya justru yang paling berbahaya per hari ini judi online itu ya satu, mereka itu bisa mengakses di mana saja tanpa siapapun mengetahui. Mas ya awakmu pamit turu ternyata iki muka slot tadi. Lah, karo jagongan koyo ngene merem-merem buka HP terus Karo tangannya ngene nyatu gini gitu. yo ora ya Dan nggak ada status sosial sing akhirnya ketika kalah akeh pokoknya ora konangan kan berarti kan ora dianggap adalah penjudi. Jadi masalah. Roro omahe mlebu banget. Dampak negatifnya adalah orang yang cah nom sing ketergantungan dengan judi online. Itu adalah apa dengaran kegangguan psikologis. Gangguan psikologis gini. Waduh, aku ada pertaruhkan tek motor isi, masuk motor kurang balik lagi kan ya susah juga. Sedangkan beberapa kali itu akhirnya mereka ketika wis entek akeh akhirnya bagaimana mengurung diri. Akhirnya kan malah apa ya ngarani ya? Introvert jadi ngomong saiki. Jadi ya ora. Apa digoleki lesing ae. Dilakonangan pas metu lho pas pas-pasan. Tapi memang realitanya kalau ngobrolin judi online banyak yang kalah yo. Banyak yang kalah. Bahkan belum ada yang menang gitu ya. Bro. Iya loh. Jenenge judi offline pun itu ngakaline penak. Apa meneh lek offline? Kuwi gara diatur algoritmane ben mungkin menang dalam ketika 2 kali lipat bareng ngono. Dek dintek nih. Online lah ya. Online lah ya. Online kan seperti bisa jadi seperti itu ya. Kita nggak tahu. Monopoli gitu yo. Jadi Iya, karena kan kita nggak tahu sistemnya itu seperti apa. Yang buat sistem kan juga bandarnya itu sendiri juga. Aku malah kepikiran gini. Seseorang yang sudah mempunyai sebuah negara ya, malah ya. Sebuah negara terus anak wong sing pinter programmer salah siji. Iya. Kemudian bisa ngehack algoritmane kuwi mang. Terus memoleh duit akeh terus ngi nyaur utang negara ngono piye to? Wah, iya. Memper. Ora kok bener men. Kok gelem men. Tapi mesti ngene lah. Bandar itu sudah ngitung mestian. Ketika hampir kalah, ya kan. Masih itu ditutup sama yang ya. Itu lek offline. Kok ngantek duit entek. Oh ya. apalagi kita di Jawa ya kalau ngobrolin apa GI dan lain sebagainya itu. Ki adewe nggawa jimat iso bandar ki kukut. Online jimat ra kangge wae. Makanya dukur rapat payu gara-gara. Itu kan rasa. Sedangkan gak psikologis yang terutama yang menyerang banyak itu yang banyak melakukan ya. Di online ini kan
kaum laki-laki. Hmm. Hmm. Karena secara psikologis kaum laki-laki itu adalah otaknya otak benda, kan gitu. Material. Artinya, wong cara nangkil nyekel duit sangat terus, piye akeh bos. Tapi nek bentuk nominal tok ning HP titik bos. Iya ora? Iya ora? Sangat sering dompet akeh. Akhirnya nggak kerasa ketika top up, ketika nganu penang, taruhlah menang 5 juta. Dan Dianggap rasa titik. deh. Karena background nominal tok ya jelas digepet seketan Oh, ewu sak mene ya kan. Oh iki akeh ngono lho. Ya, wong lanang kan makhluk visual. Makhluk Iya. Makanya senengannya sing sayangnya wongnya renek Sing nih. tampak mata. Benar. Jadi judi online itu memang kayaknya nggak bisa dikendalikan ya. Nah, kalau offline gitu kan makanya kalau kita baca ya, ini kan baru rame juga kenapa kita bahas judi online kan di Tempo kemarin mengeluarkan laporan bahwa penjudi, pusat judi online itu berada di Kamboja. Nah, di sana syaratnya negara itu mensyaratkan kan di sana dilegalkan, diperbolehkan untuk mendirikan judi online maupun offline. Tapi syaratnya buat judi online dia harus punya kasino atau duwe nggon offline. Lapak offline. Lapak offline. Makanya orang yang mau membuat aplikasi judi online dan menyebarkannya menggunakannya kuwi kudu duwe kantor, duwe jenenge lapak neng Myanmar neng Kamboja sana. Disitulah kemudian pemerintah itu mengolah tempat yang kan itu jenenge apa? Kampung Dewa. Istilah tempatnya itu kan Kampung Dewa. Di sana itu kan aslinya terdampak Covid, akhirnya gedung-gedungnya itu banyak yang kosong, disewa nih. Orang yang mau invest diberikan keleluasaan, bahkan warga negara asing yang mau invest di sana itu dipersilahkan, dikasih warga negara. Bahasanya lah menaturalisasi oleh Romani kono menaturalisasi bandar-bandar judi dari Indonesia. salah juga ini. Salah sijine itu dari Indonesia. Yang terkenal itu kan yang dulu disebut oleh kepala badan BP2MI itu Beni Ramdhani, badan penyelamat kayak pekerja migran dan lain sebagainya, itu menyebut ada Mr. T namanya. Itu apa? Pusatnya pusat. Jenenge salah satu pengusaha Indonesia yang punya kasino lapak besar Di sana. judi online. Bahkan jari nih koncoku sing tahu jadi admin cah ini. Ya. Nah, itu banyak admin CS dan lain sebagainya yang ada di Kamboja sana itu orang Indonesia. Geludekan banyak perumahan itu isinya wong Indonesia. Karena pangsa pasar terbesarnya itu orang Indonesia. Jadi enek masalah, problem dan lain sebagainya, komunikasinya bisa lebih Benar. Nah, itu terbukti dari jenenge ngomong THR gimana loh ya. Jadi pasca lebaran uang THR itu banyak digunakan ke sana kan berapa sampai 50-an T kan ke sana ya parane ya. Sudah puluhan T ke sana dan itu hanya digunakan pasca lebaran ini loh pemasukan uangnya loh. 2025 itu katanya hampir ratusan T masuk ke sana. Nah, itu masih belum tahun lah ya. Iyalah ya, pertanyaannya lah hari ini ya sebagai sebuah negara sejauh apa ya jenenge ngarani yang dilakukan oleh negara ini loh untuk menanggulangi atau kalau Kamboja di sana itu tertulis di di tempat-tempat masuk untuk ke kasino-kasino, semua orang boleh masuk kecuali warga Kamboja. Jadi semua orang itu boleh berjudi di situ kecuali masyarakat Kamboja asli. Jadi neng kono itu negara melindungi warganya dengan boleh investasi judi online. Tapi wargaku ojo melu. Bahkan orang sana pun juga melindungi warganya loh ya. Ada Rono buka lapak neng gini. Tapi melihat seperti itu saya rasa ataukah mungkin ya dari jenenge badan yang mengurusi hal itu, yang menanggulangi hal itu kurang tenanan kah aku masuk lah menanggulangi itu. Mana? Apa bisa nggak sih maksudnya
memblokir kan selama ini kan hanya memblokir situs. Sementara satu situs diblokir sesuk wis sewunan kan. Iki. Pertanyaannya bagaimana ya caranya memblokir ngono. Mesti apa kita dilarang ke Kamboja sama sekali ngono maksudnya. Enggak ada angel juga. Karena kita bukan programmer jadi koyo ndak iso menjawab hal itu. Tapi mesinnya koyo iso deh nek melakukan hal itu. Mungkin iso sih. Kayak aplikasi entek ke keluar M gitu. Aplikasi itu iso jalan. Aku tahu krungu kuwi. Tahu krungu kuwi. Ya. Lah kok arep dhewe iki nek don. Ya tambah pusing masalahnya gitu. Tambah ada pengelola judi. Iya lagi aplikasi. Nah, iya. Pupus sudah loh ya akhirnya. Ya kan kemarin itu pas waktu setelah ada pemerintahan yang baru kan sempat ada ketangkep kan. Ya. Orang-orang dari kementerian Hmm. yang mereka kena karena apa namanya main mata dengan pengelola judi online. Tapi yang kena kan staff-staff krucel-krucel. Masuk yo kuwi sing berpengaruh, Enggak. sing duwe kebijakan. Enggak. Iya sing main. Iya. Sing main judi ini Mas. Percaya apa ora? Nah, ini kan kemudian kita ketika negara nggak bisa mengatasinya, apakah ya aku melempar bola liar? Apakah mungkin ternyata ada orang-orang besar di Wakanda yang itu memanfaatkan fenomena judi online itu? Mungkin nggak sih? Iya sih. Iya, Boy. Ya melihat apa jenenge kasus yang sampai hari ini nggak ada pengurangan. Kan kemarin apa jenenge Ibu siapa? Komunikasi Ibu siapa? Bu Mutia. Nah, Bu Mutia kan pas waktu beberapa hari setelah dilantik kan sudah statement bahwasanya berapa ribu atau ratus ribu itu yang di situs kan. Tapi ternyata sampai hari ini pun juga lahir ribuan situs lagi. Melihat seperti itu kok nggak mungkin lele ini nggak dibagi. Wah, Nah ini logikanya saja seperti itu sih. Jadi kalau kita bicara tadi loh ya, wong berbodoh enek potensi berapa 50 T itu lari ke Kamboja. bandar-bandar judi online. Bayang no 50 T tinggi biayai satu caleg, 2 caleg, 5 caleg. Nah, mungkin nggak Pak Ulum? Oh, ini masuk akal sih. Yo ora masuk akal, masuk akal. Jadi ketika kita misal dengan kos politiknya Indonesia hari ini, apalagi kan baru saja kan kita mengalami momen-momen seperti itu. Ketika kan nggak masuk akal juga dari mana para entah itu pengusaha, bohir dan lain sebagainya membiayai kos yang luar biasa besar ini. Salah satunya kok yang menarik judi online. Judi online. Iya, Bahkan bahkan kan pada waktu itu ikan sebenarnya sudah hampir terbuka ketika waktu Sambo dulu. Dan makanya ada istilah konsorsium 303 kan ya. Nah, bahkan 303 ternyata pasal pengatur penjudian. Nah, iya. Makanya dan itu setelah ditelusuri memang ada beberapa dana anggaran itu yang masuk ke ranah politik, salah satunya untuk kampanye. Ini memang Seperti karena kan biaya di kita itu besar ya. Kalau bicara untuk Kosnya kebutuhan populis gitu kan. Nah kan ketika kita bicara di momen-momen 5 tahunan, apalagi pilihan kepala negara itu apa mana? Ya, Masanya nggak jelas kan kepala negara. betul. Itu kan di situ. Jadi berpotensi sekali itu di backingi. Nah, pertanyaannya hari ini siapa yang di belakangnya? Nah. Masyarakat akar rumput bakul kombo ya raro. Daro, jelas nggak tahu. Kulo ora dhewe ya peh mari mumet. Ya, kira-kira sopo komenonnya aja. Mungkin nanti kita akan ada mendelegasikan beberapa tim ke Kamboja. Bener orang bale-bale wis ngerti apa. Mancing. Nah, Kan mancing. Tapi sadis. Iya. Sumpah sadis. Dampaknya sampai ke terutama sih berkeluarga ya. Ya. Angka perceraian sangat tinggi itu dampaknya karena judi online. Bukan karena ragil mancing sebenarnya, karena judi online. Dijing wis sudah akhirnya kalah bagi carane baliknya akhirnya jalan pinjol semakin kedelep karena tanggungan semakin akeh dan bunganya semakin tinggi. Piye carane iso apa jeneng hidupi keluarga akhirnya piye carane maling.
Lah, lek paling kecekel polisi. Lah iki kan kudu nanggung ki mau. Piye carane? Iya, Keluarganya bojone kan yo juga, beban, iya. harus beban moral juga Iya. gitu toh. Tapi ada salah satu temanku itu jadi habis dari judul ke pinjol ya. Ini dampaknya dari pinjol itu rumah tangga mereka itu remuk lah. Pasti. Nah itu akibat salah satunya dampak negatifnya adalah di blok itu apa namanya BI Blacklist. checking itu. Nah, di BI blacklist checking sama itu. BI. Yang menjadi pertimbangan istrinya itu adalah iki aku iso duwe modal ki ketika nyeleh bank. Tapi ketika jenengku wis di blacklist, masa depanku suram. Lah. Itu yang menjadi pertimbangan akhirnya koyoke memang nggak bisa dipertahankan rumah tangga ini. Jadi bukan berarti nggak mau manja ini si Iya. lanang gitu. Tapi salah manajemen uangnya itu loh. Terjerat kanan kiri ya. Nah, Kiri. Iya, Bos. Mancing oleh bayaran sing seprapat kene bojone sing apa bojone Sang separuh punjul. karo punjul. Iki main. Punter karepe. Nah, iki kok oleh gede kok dikene bojone Nah, nek. Jawane ngono jawan. Bae belum. Bae ngeblok. Dibabane rencana. Dibabar. Dibabar baik bar sekabeh. tapi juga pernah cerita soal judi online ini temanku ya. Nganu, dia itu habis jackpot kan. Jackpot itu 8 juta. Iya. Terus jajali bayangkan hitungan modal awal sampai sekian terus akhirnya awak mulai 8 juta habis berapa? Habisnya 11 juta. Dapatnya 11 Berarti juta. saya rugi loh ya aku ya. Ini sih rugi. Saya rugi piro wi? 3 juta. 5 juta. 4 juta. 4 juta. Yo, kuwi malu bener. Jadi nomor duit 8 juta sak gebok itu mereka lebih marem daripada angka Iya. 11 juta. Enggak 11 juta. Jadi Itu marem. Padahal lek dihitung-hitung ya pengamen. Makanya. Oh iya, Tapi juga kalau kita bicara sejarahnya loh ya, ini flashback ya. Ngomongnya fenomena judi itu kan menjadi dosa asal yang memang dilakukan oleh manusia sejak zaman dulu. Kayak zamannya Kanjeng Nabi di Jawa itu kan ketika kita ada referensi itu etnografinya siapa jenis Clifford Geertz di agama Jawa, dia kan membagi masyarakat Jawa itu ke dalam 3. Apa jenis Islam, abangan karo priayi. Nah, neng tradisi nih wong abangan karo priayi itu memang bagian dari apa lek ngarani? Yo kehidupan sosial berjudi itu. Berjudi itu enggak hanya dimaknai sebagai kita mencari keuntungan, tapi juga bagian dari merekatkan antara kelas sosial. Neng kono mergane ya karena mungkin ada tempatnya menjalin relasi sosial kayak awak mulai ndelok film-film Macau, film-film Korea apa jenis Cina itu kan banyak ibu-ibu yang menghabiskan waktu luangnya ketika dia sudah pensiun jadi apa yang ngarani pengusaha toko biasanya kan dia ada tempat gitu meja kayak gini bermain judi-judi yang pakai apa jenenge mahjong dan lain sebagainya karena di situ ada relasi sosial, ada informasi yang dibagikan. Entah itu enak potensi bisnis neng kene lah. Wis sebagai salah satu penyebar informasi kan ya. Penyebar informasi di paling up to date ning kono iku. Salah satu alat diplomasi. Dari meja putih. Dari meja bundar makanya kota-kota judi kayak Macau, Hong Kong itu, terus mana di Malaysia, Singapura itu kan juga ada kan apa jenenge apa tau. Jadi kayak satu tempat yang memang itu diperuntukkan itu kan di sana berkumpul orang-orang baik itu pengusaha, politisi, yang punya power mereka itu di sana itu yo memang entakne duwe akeh, tapi mulai itu yo potensi uangnya besar Semakin juga. banyak. Nah, itu neng masyarakat Jawa dulu kan memang seperti itu. Di antara pengusaha pangreh projo bahasane itu kan mereka berkumpul di situ. Tapi karena online hari ini dialihkan ke online, prosesnya untuk bertukar informasi, potensi, itu kan malah hilang. Hilang. Enake duwe iku mek kabur ke tempat yang lain yang kita nggak tahu siapanya. Nah, selaras dengan cerita masa jahiliyah juga seperti itu. Jadi wong jagongan ki lek adewe ngopi, nah di sana judi pada masa itu. Jadi wis padha
judi menjadi alat diplomasi pada saat itu. Nah, saiki online adem malah ra tau jagongan kira-kira wedi yo. Wodoan yo ngina gini. Berarti anu, Pak. Cece, saya repot tahu. Ketika ada salah satu sanak keluarga kita atau ya dulur-dulur ya dhewe kok mek rodok menengan. Terus Disinyalir. nah kuwi. Nah, Jangan-jangan kan kita sebagai seorang pemuda loh ya. Apa jenenge menuju Indonesia Emas loh marah ya. Nah, kita harus melindungi paling tidak lingkungan sekitar kita untuk melakukan itu. Untuk melakukan judi. Untuk melakukan tidak melakukan judi, sorry. Pemalah ngengkon, tidak melakukan judi. tapi sebenarnya yang harus kita pikir adalah kira-kira nggih nyelimur nih bahasa Indonesia nyelimurnya apa ya? Nyelimur nih menghindarkan. Menghindarkan kegiatan berjudi itu ke arah yang positif bagaimana ya kira-kira? Jadi penggunaan media sosial ataupun kabeh nyekel HP ini digunakan bukan untuk judul tapi lebih positif. Contoh, jika memang ada kelas-kelas saham atau apa yang judi dihalalkan kan dolanan saham dan kripto ataupun apa itu loh. Nah, itu kan yang harusnya menjadi PR kita sebagai solusi yo. Iya. Cuma yang ini lho, Bro. Hari ini ya delok Rata-rata iki sing pemain kan wong lanang, Bro. Masalah. Nah, ya. Dan mereka itu butuh adrenalin. Mereka itu butuh itu loh sebenarnya itu. Butuhnya adrenalin loh. Iklek omane ngene taruhan kan mulai kan senangnya taruhan. Nah, itu seperti masalah. Makanya untuk menanggulangi hal itu sangat sulit. Bahwasanya doktrin atau negosiasi atau menjelaskan dengan sejelas-jelasnya itu ya sulit sekali. Nah, tahu Saya ingin lah tanpa pandang bulu ya siapapun baik secara agama maupun ada nggak menjajal mana anak lomba apa jenis lomba hadroh. Menurutmu judi enggak? tergantung. mau di nggak usah hadroh ya, kayak lomba-lomba yang olahraga yang kayaknya apa benar-benar sportif itu kan di belakangnya pasti ada pertaruhan. Daftar, ya kan? Ini ada daftar berarti kan ada pertaruhan. Mengadu nasib bahasanya ya. Mengadu nasib. Iya. Iya toh. Bahasanya Nek mengadu nasib. daftarnya ada pertaruhan loh. Bisa biaya pendaftaran. Ada biaya pendaftar. Iya kan? Ya itu mungkin abu-abu lah, abu-abu. Karena kan di situ ada penilaian yang secara objektifnya kan. Objektivitasnya maksudnya kalau hadroh itu objektifnya dia suaranya gimana. Maksudnya kalau lomba kan masih ada penilaian negatifnya. Cuma kan kemudian bisa jadi dipelintir ketika jurinya yang dimainkan. Ya bal-balanan wasite disuap. Kalsiopoli. Tapi memang kalau dilihat dari segi bahasa ya, maisir itu ya. Perjudian itu kan awalnya adalah yasir atau mudah. Jadi golek duit yang mudah. Nah, seperti itu. Kalau kita kaitkan dengan perlombaan kan ini sebenarnya tidak mudah karena masih ada penilaian terus klasifikasi dan lain sebagainya. Tapi salah satunya adalah pelipat gandaan. Ya, cuma kan ada Tapi enggak mudah, maksud mudah itu ki duit sakmene wis tak wehne. Wis iki gerek untung-untungan. Ya. kalau Enggak ada regulasi di situ. ya, kalau nggak dua skill kan juga nggak mungkin menang juga. Padahal lek judi offline. Aku orang desa skill mesti kalah, Bos. Tapi kan enggak ada penilaian di situ. Maksudnya klasifikasi Untung-untungan. wes pure. Iki bejone awak. Berarti Nggak gini, ada. bisa rodok ditarik garis kesimpulan. Itu Berarti kan juri dan sebagainya kan sembilan dari kalian. Ya, iya, tapi kan dia tidak ikut campur di situ. Kalau blender itu kan dia punya apa jenenge? Bahasanya like, misal kalah, blender itu kan ngetokne juga kan, ikut campur kan di situ. Dia itu biasanya kan bandar itu kan dia juga yang punya tempat. Tapi kan kalau juri olahraga, wasit itu sesuatu pihak lain. Penyelenggara itu adalah pengelola kegiatan kan dipisahkan kan. Bandar itu kan bukan Ayo mana ya? Jenis daftar. Aku itu. enggak, nah beda. akadnya mungkin Akadnya kan beda. Kalau kita berjudi itu kan ketika akadnya kita, memang ingin melipat gandakan uang. Uang. Bahasanya gitu. Mungkin kalau
pendaftaran itu akadnya adalah ingin melakukan Untuk- pendaftaran. Nah, Untuk pendaftaran masuk, itu bukan untuk melipat gandakan uang yang akan didaftarkan ini kan, bukan, Ya. tapi untuk mendapatkan apa mendapatkan namanya Nomor fasilitas. antrian semacam. Iya. bahasanya Kan mungkin dapatnya bahasanya fasilitas kan kalau pendaftaran di perlombaan itu kan untuk mendapat fasilitas, entah itu dia itu dapat, kalau di olahraga itu kan oleh fasilitas hak siar, oleh fasilitas tertentu, dan wasit itu bukan bagian dari penyelenggara kan, wasit itu kan pihak lain yang independen toh harusnya. Tapi kan kadang kala memang ketika menjadi ranah judi, wasit itu yang dibayar. Kan itu menjadi judi ketika wasitnya itu disogok oleh timnya, kan jadi gitu main judi. Nah, pamane judi terus wis aku daftar. Kan aku ora kudu daftar. Piye? Lah lek pamane oh kalah, yo aku daftar nah yo, daftar nah iki. Kan yo padha ae. mungkin mindset ya, mindset ketika dia Karena nyemplung nih duit kan ya, maksudnya kan ketika nyemplung duit, sementara perbedaannya ketika judi dan perlombaan itu mungkin dia akan pendaftaran. Ya. Kalau ketika perlombaan itu pasti ada dua orang yang bersepakat, panitia perlombaan dan juga orang yang akan berlomba. Ini akadnya jelas. Tapi ketika akad itu dilakukan oleh salah satu pihak, berarti bukan akad. Mungkin kan ya, mungkin. Berarti bukan akad, itu persepsi piye bola ngarani bahasanya ngakali lah mungkin ya. Oke, ngakali terus akhirnya iki bikin halal ya loh. Halal aku melakukan pendaftaran jebret ngono, baru nyepin ae. Jebret nyepin nang pendaftaran. Tapi sementara Kan enggak ada di judi enggak itu ada pendaftaran. Tapi- Yang melakukan pendaftaran hanya pribadi. Dan pihak sana itu tidak menganggap itu pendaftaran. Itu menganggapnya uang masuk untuk digandakan. Oleh saiki nandur pari. Wah, iki kok apik poe lah ya. Iki berjudi dengan Tuhan. Oh, Iya. iya toh. Kan kurang lebih kok. Enggak, tapi kan ada bedanya. Ada hal-hal yang objektif di situ. Kalau di perlombaan kita membangun suatu usaha itu kan ada objektivitas kan. Objektivitas itu sesuatu yang kena diukur. Lewat dewe nandur pari kena diukur apa? Bagaimana kita memberikan mes, merawat dan lain sebagainya. Ada upaya-upaya yang yo iki lek dilakukan dengan benar harusnya panen kan Ya. seperti itu. Nah, rakanan berarti ya memang remayae. Tapi kan ada Tapi supaya panen bisa berarti pari ini ambruk. Lah ini kan alam berarti. Alam. Ini kan kalau judi memang pure menang kalahnya karena keberuntungan apa jenis Bejo bejane lah. mengundi keuntungan itu kan kalau dalam agamanya. Undian itu kan kalau dalam bahasa apa? Kan kalau dalam melempar panah itu kan. Ya dan itulah intinya apa jenenge judi online itu sekarang sudah semakin mudah diakses. Bahkan kan data mengatakan nggak hanya orang tua saja kan sekarang yang bermain judi, bahkan sampai anak-anak pun sudah mulai merambah ke sana. Nah, bagi seorang orang tua seperti saya ini yang sudah mempunyai anak, ya, berarti kan harus dibatasi. Dibatasi mereka bermedia sosial, mereka menggunakan alat-alat elektronik seperti HP ya. Itu mungkin harus dibatasi dan terus diawasi sampai memang mereka bijak dalam menggunakan alat tersebut. Siap, Itu ya Pak. kita ya. Iya lah. Weh. Dari Pak Ulum ya, iso orang kita membatasi, terutama online. Kalau offline kan mungkin juga banyak juga manfaatnya. Meskipun kita tidak orang mempromosikan jalur. Nah, online ini lu mengatasi ini lu. Oh, kita berikan sanksi sosial. Terus sih. Ini yang paling penting adalah itu. Berikan sanksi sosial siapapun yang melakukan judi online, mereka harus akhirnya kayak direhabilitasi. Iya. Mungkin dari yang merehabilitasi adalah satu dari keluarga, nanti mana wis mampu ya dari lingkungan, Iya. tingkat RT, RW, nanti di kepala desa dan seterusnya. Preventif ya, preventif apa jenis mencegahnya loh. Karena kan kalau sudah masuk jari mumu kan wis jadi habit ya. Sampai metu itu kan ya memang angel dan ngonangi bocah iku kecanduan itu kan pasca lek DE karena online ya. Pasca lek DE wis Wis ndak kena dijak omong berarti jeblos nek pinjol iki kan. Caranya ya mau dibatasi siapa yang boleh mengakses. Contoh ini, seandainya aku nang judi, ya kan, langsung di blacklist. Apa wis nih kartu ATM-nya. Berarti kan seandainya mungkin iso top up,
mungkin bisa tepat tapi nggak bisa narik akhirnya. Iki kayak ngono. Oh jenenge sing HP Kiris. Ada kan itu semua. Nah, Itu orang tua yang harus Ya. Ya. terutama yang masih anak-anak ya. Ya. Oh yang anu yo karuan diregulasi ngono yo. Ya. Jadi boleh bermain syaratnya. Syaratnya kamu harus punya spend dana sekian, umur kamu harus sekian. Atau mungkin boleh bermain asalkan kamu bukan warga Indonesia. Nah, itu kayak lebih. Wong Indonesia bener-bener diblokir total. Total. Tapi angel. Angel. Mergo Karena daftarin nggih nomor sementara nomor iki saiki penalang. Dulu itu kan sempat harus satu nomor satu akun. oh, kan satu kakak atau NIK kan gitu kan. Terus sekarang kayak enak yo nomor. Nah, iki. Pokoknya bukan dana OVO ini butuh gara-gara butuh nomor tok. Iya. Terus KTP barang mau wis salah satu anu pinjol barang lho Pak. Oke. Dapat Pakai menghasilkan ini juga uang bisa. karena foto KTP wis oleh. Nah, mungkin salah satunya diberantasi nggih kuwi barang. Iya. Harus Dibatasi menekan pinjol juga. menekan Iya. pinjol. Kayak kerjasama gitu pinjol. Tapi jangan-jangan memanfaatkan memang pinjol peluang. peluang. Lek jaremu piye Gut? Pendekatan agamamu iki piye? nek menurutku yo semacam rehabilitasi dari khususnya kita yang dari keluarga sendiri yo. Jadi pemahaman agama dan dampak sosialnya kita harus ngajak ngobrol sejak dini lah. Pokoknya wis kena jejak Melakukan pendekatan lah. Pandangan agama ini nanti impact sosialnya seperti ini. Ya. Nah, hal-hal seperti itu kayak adalah cara awal kita membatasi diri agar tidak ikut-ikut apa mau judul Iya. Ya. Tuh. Iya. Dan juga pesannya itu paling penting ke pembuat regulasi. Karena baik TikTok, Instagram, YouTube itu hari ini banyak sekali konten-konten yang berbau ataupun komentar-komentar kita lihat aja di YouTube ya. Komentar-komentar judul itu banyak. Ini pemerintah harus punya terobosan untuk menghilangkan karena itu adalah awal mula orang penasaran kepada judi online. Lah iso ya akun nenui lekas mulai mempromosikan harus segera diblokir. Mau nggak mau karena ini sudah menjadi problem luar biasa ya bagi awake dhewe. Problem luar biasa. Masalah gini, satu RT, ya kan? satu RT itu saja berapa yang main judi online? Biasa ada yang lebih dari separuh, ya kan? Jangan sampai terus akhirnya karena banyaknya ini, terus kita seolah-olah apa lah ngarannya ya? Melumrahkan. Apa yang melumrahkan? Lumrah tadi biasa. Mewajarkan. Ini masalah juga gitu. Terutama karena online itu kan beda karo offline. Offline nah sanksi sosialnya kemungkinan saya penak lah yo. Nek kalangan ketok moto. Online ini Ngomong kira barang ngangkring godho 1.000 enggak sampai subuh. Rontek. nah Apa lah mamane judi online? 4 menit entek, Bos. iya. Dan itu sistemnya mudah sekali diakali. Enak. Iya, Gus. Nah, jadi intinya daripada kita main judul, lebih baik kita menjadi bandar online. Kita yang adminnya aja ya. Oke. Adminnya aja. Tapi awake dhewe kudu pindah ke Kamboja. Kabur aja dulu. Mungkin wes ya. Ya. Lumayan nih. Karena kalau kita bahas soal ini, weh, ora cukup sehari 2 hari ora Ya. cukup karena banyak apa ya? Kompleks. Kompleks masalahnya. Awake dhewe kudu ngejak ngopi menteri-menteri bareng ya. Weh. Sing melu main. Apa jenenge iki? Sing nang percaraane apa jenenge? KUA. Nang Pengadilan agama. agama. Pelibatan pengadilan agama nang percaraane piro? Sampai lebih dari 700. Terus sing duwe alasan masalah ekonomi, jajal ditelusuri tenanan. Lah iya. Ekonomi piye? Kayak awake dhewe kudu samar iki. Wingi sekelas Irwan Irwandi wi. Sopo jenenge Ferry Irwan. Ferry Irwandi. Bareng bahas judul saiki akune wis glesek dhek. Tempo, bareng bahas judul, website-nya ra kena dibuka. Nah ini. Ki awake dhewe bar bahas judul ketoke bakal kompo langsung Hilang.
Langsung followernya. Hari kena cerita nih Pak Sola sampai sebulan orang naik uploadan ngerti toh Mas Sola. Nah, jaluk tolong ya netizen. Tulung kok komeno. Pokoke sensasi wis enek no ngangger komen. Oh, kok lek ajak ning YouTube ra kena enek Instagram bakul kompo. Kok ning Instagram kok suwi upload. Golek ning TikTok ya. Lek pengen endorse karo sawer, ya ning kono enek link-e. Engko enek tinggi komentar. Komentarnya. Kalau pengen akun konten judul ini tidak di-up, silakan untuk para bandar ngebekin Saweria. Itu lo kok jadi apa? Ya. $500 masuk tidak masalah. Pasti kami akan orang edit itu harus dihapus ngono ya atau di take down video ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Maaf kalau ngalor ngidul, memang kami bukan ahli, tapi kami hanya menyampaikan perspektif kita sebagai seekor akar rumput. Jadi cak wong cilik jagongane judul piye yus ngene iki, jangan dimasukkan hati, kalau bisa masukin kami pendapatan. Jangan lupa follow akun Instagram kami di Bakul Kumbo, akun TikTok kami di Bakul Kumbo, dan juga ada link Saweria. Mari kita maju bersama ya. Tentunya dengan adanya partisipasi Anda mendukung kami, pastinya kami akan sregep ngonten dan beraktiviti. Oke, dari saya Andre. Oke, saya Mas Yus. Mas Ul. Welcome to our channel berikutnya. Bakul Kombo Tekan semene wis paham toh. Salam sehat good. Oke, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Indonesia negara hukum. Piala Dunia. Assalamualaikum. Selamat.